Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salawati wat taslimati ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, yaitu kita sampai pada pembahasan yang dimulai dari lafadz wa ilmun. Sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan kita dia Fatihah untuk muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Khaldun, dan juga kepada guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi amdadihi fid dharaini amin. Wa ilmun bi kaifiyatil waqa'i'. Beliau mengatakan bahwa ilmu sejarah juga merupakan ilmun, ya, merupakan sebuah disiplin untuk mengetahui kaifiyatil waqa'i', bagaimana pola-pola peristiwa itu terjadi, bentuknya peristiwa itu terjadi bagaimana. Tidak hanya itu, wa asbabiha amikun. Disebut ilmu ini dalam, mengetahui, memahami, mengerti secara dalam. Kenapa kok disebut dalam? Karena tidak cukup hanya mengetahui peristiwa, tetapi juga wa asbabiha, mengetahui sebab-sebabnya. Kenapa peristiwa itu terjadi? Wa huwa lidzalika asilun fil hikmati. Dengan ini ilmu sejarah ini menurut Ibnu Khaldun, ulama abad pertengahan. Beliau sudah memiliki pandangan yang utuh terhadap sebuah ilmu, terutama dalam hal ini adalah ilmu sejarah. Sampai beliau mengatakan ilmu sejarah itu wa fahuwa lidzalika asilun fil hikmah, memiliki akar yang kokoh di dalam hikmah. Ya, kita sering dengar orang menyebut ilmu hikmah. Apa sih ilmu hikmah ini? Ya, kalau hikmah dalam kitab-kitab kuno, kitab-kitab Turos, kitab kuning, ya, yang umurnya minimal 1 abad lah, katakan begitu, itu punya definisi sendiri. Ya, ada kitab yang paling tua di dunia yang membahas tentang masalah definisi, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Kitabnya namanya Ta'rifat. Ya, beliau itu di zaman sebelum ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis menulis karya-karyanya, ulama-ulama Islam selain Ibnu Khaldun di abad pertengahan, bahkan di abad sebelumnya, itu sudah meninggalkan kitab-kitab yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu. Kalau dalam bahasa sekarang munculnya disiplin keilmuan.
yang semakin lama semakin banyak, tidak semakin sedikit. Karena kerja penelitian, ilmu itu terus semakin berkembang. Makanya muncul fakultas-fakultas, kemudian jurusan-jurusan, selanjutnya konsentrasi-konsentrasi, dan semakin sempit menjadi sebuah disiplin yang mandiri, terlepas dari disiplin yang lain. Seperti disebutkan di sini, fawalidzalika asilun fil hikmah. Jadi memiliki akar, asal usul dalam hal hikmah, dalam hal falsafah. Ya, kalau orang kuliah pasti di pasca sarjana itu, ya kalau sudah sampai S2, S3 akan diajari namanya filsafat ilmu. Termasuk dalam hal ini, ya dalam pembahasan ini Ibnu Khaldun menyebutnya dengan kata-kata hikmah. Ya pantas saja beliau membahasnya itu sangat teliti, sangat jernih, karena memang beliau sangat memahami usul, di samping memahami furu', memahami falsafah dalam apa yang beliau bahas, termasuk di kitab Muqaddimah ini. Arikun wajadirun bi ayyu'adda fiya ulumiha. Ya, jadi sejarah ini ya disebut punya nilai yang kuno. Bukan berarti Ibnu Khaldun yang pertama kali membahas tentang pemahaman peristiwa-peristiwa masa lalu. Tapi sebelumnya sudah ada yang menulis hal tersebut. Misalnya di kalangan sahabat, Muawiyah bin Abu Sufyan itu memiliki hobi mendengarkan qasas, ya, tukang-tukang cerita, ahli-ahli riwayat, terutama kisah raja-raja tempo dulu itu dikumpulkan, disuruh bercerita. Enggak heran kalau Muawiyah bin Abu Sufyan itu sangat piawai dalam masalah politik, karena sukanya melihat mendengarkan, terutama waktu malam sebelum waktu malam ada dua sesi. Yang pertama orang-orang dewasa dikumpulkan, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang peristiwa raja-raja zaman dahulu. Setelah selesai baru ada sesi kedua, anak-anak kecil yang dikumpulkan itu, yang disuruh membacakan cerita-cerita yang sudah tertulis. Bagaimana tidak pinter, ya, jadi khalifah, jadi pemimpin, karena dia sudah belajar dari sejarah. Ya, itu kalau zaman sekarang, ya, para pemimpin kalau nggak tahu sejarah, dia tidak akan mengerti tentang ad-dahr, masa sepenuhnya. Makanya ada peribahasa mengatakan kalau ingin hidup selamanya, bacalah sejarah. Seolah-olah kita hidup, ya, selama kehidupan itu berputar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ya, dan akan berulang. Makanya di atas nggak boleh sombong, nggak boleh lalai, harus tahu diri, harus mengerti bahwa itu adalah titipan amanah dari Allah, nggak boleh zalim, karena hari-hari itu terus berputar. Ini yang diambil oleh para khalifah-khalifah ketika mereka mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan sejarah agar menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, terutama peristiwa raja-raja atau politik-politik zaman dahulu. Bahkan Quran saja juga menyampaikan peristiwa sejarah yang di situ ada blok-blok kayak Romawi, kayak Persia. Bagaimana sebelum Nabi itu bisa menaklukkan Romawi, ayat sudah turun, hulibatir Rum, sudah pakai fi'il madhi, huliba. Ya, golaba itu kan fi'il madhi. Jadi majhulnya huliba. Romawi pasti akan ditundukkan, akan ditaklukkan. Padahal belum. Itu artinya Al-Quran, Allah memberikan optimisme kepada Nabi bahwa pasti menang. Ya,
Seperti kita kalau mau berjuang, jangan takut kalah, pasti menang. Menangnya kapan? Ya nggak tahu. Kemenangan itu kita melihat apakah menang itu berarti dalam keadaan perang fisik atau bagaimana. Karena Allah sudah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, ya, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Jadi Allah akan menguatkan barisan-barisan kalian, menguatkan amunisi kalian. Tapi dengan syarat apa? Kita punya niat untuk menolong agama Allah. Dalam arti apa? Kita juga ikut, tidak hanya diam saja, tapi berpartisipasi aktif, bahkan proaktif untuk apa? Untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah menolong, itu janji Allah. In tansurullaha yansurkum. In tansurullaha yansurkum. Ya, kalau relatif di dunia ini kita dianggap kalah, tapi di akhirat kita akan menang. Minas syahidin, minal mujahidin. Orang-orang yang berjuang tidak hanya duduk-duduk saja. Ya, karena makomnya, derajatnya beda antara orang yang hidupnya cuma duduk-duduk saja, ya, cuman konsumtif saja, tidak produktif, dengan orang yang bergerak, ya, bergegas, ya, ikhris alama yang fauk, kata Nabi, bergegas untuk apa yang bermanfaat, punya manfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pernyataan dari Ibnu Khaldun bahwa tarikh yang beliau bahas, sejarah yang beliau paparkan di sini sudah bisa dianggap daripada min ulumiha, ilmu-ilmu yang filosofis, ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip tadi disebut sebagai bagian dari ilmu hikmah. Ya, kalau dalam kitab zaman dahulu orang ditanya hikmah itu apa? Al hikmatu ma'rifatul asya'i ala ma hiya 'alaiha. Hikmah itu adalah ma'rifatul asya', mengetahui sesuatu seperti apa adanya. Mengetahui sesuatu seperti apa adanya. Ini kalau kita buka kamus, ini seperti definisinya Musaqqaf. Definisinya apa? Cendekiawan. Cendekiawan itu apa? Orang yang bisa melihat sesuatu seperti apa adanya. Jadi betul-betul objektif, tidak dipengaruhi oleh ego. Sama dengan ilmu juga begitu, punya sifat objektif. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam yang diwajibkan untuk mencari ilmu, kita juga harus punya sikap proporsional. Harus adil. Kalau dalam masalah ilmu dikenal dengan istilah insaf. Ya, insaf itu ya proporsional, objektif. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Karena di antara faedahnya ilmu adalah segala sesuatu itu ada batasnya. Mana salah, mana benar. Makanya kalau orang nggak punya ilmu, nggak tahu mana salah, mana benar itu. Makanya hukum mencari ilmu itu tidak wajib, tapi sangat wajib. Ya, dalam hadis itu nggak pakai fardun, tapi fardhu. Karena kalau nggak punya ilmu, kita nggak tahu yang hak. Ya, sebagaimana surat Wal Asri itu menjelaskan tentang maqasidul kubra, tujuan-tujuan besar dalam kehidupan. Ya, kehidupan kita, ya. Ada berapa tujuan besar itu? Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya, ya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu niscaya dalam kerugian. Ya. Kita ini mau yang muslim, yang non muslim, mau yang mukmin, yang munafik, semuanya itu di sini dalam kerugian. Tetapi apa? Jangan ditutup sampai di sini. Ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali yang benar-benar iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat.
orang yang beriman, yang kedua beramal. Wa tawasau, dan juga mau menjalin relasi dengan orang lain. Mau menjalin hubungan dengan orang lain. Wa tawasau. Hubungan apa? Hubungan nasihat. Jadi kita ini kalau berhubungan dengan orang lain sebenarnya hubungan apa? Niatkanlah hubungan kita adalah hubungan nasihat. Ya, kata Nabi kan ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Terus sahabat tanya, kulna liman ya Rasulullah. Untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah, ya, karena artinya nasihat adalah iradul khair, mengharapkan kebaikan, karena Allah mengharapkan kebaikan. Jadi nasihat untuk Allah. Bukan berarti Allah butuh nasihat, bukan. Ilahi wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah Al-Quran. Wali rasulihi, dan untuk utusannya Allah. Wali a'immatil muslimin, dan juga untuk para imam-imam, pemimpin-pemimpin umat Islam. Terakhir, wa ammatihim, dan orang-orang awam mereka. Jadi nasihat itu sesuatu yang penting, tidak hanya bagi kita sebagai umat. Nabi pun juga menganggap nasihat itu adalah kebutuhan. Ya, arti nasihat adalah iradul khair, menghendaki kebaikan. Makanya kita itu kalau dinasihati orang itu kalau bisa berterima kasih luar biasa. Kecuali kalau orang sudah keras hatinya itu kalau dinasihati mungkin merasa direndahkan, merasa tersinggung. Ya, ini jauh dari ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan daripada surat Wal Asri. Jadi yang pertama iman, yang kedua amal, yang ketiga relasi, hubungan saling menasihati, ya. Yang keempat hak kebenaran, syaratnya harus ilmu, mencari ilmu, dan yang terakhir sabar. Nah ini, kalau 5 ini jadi pegangan, sudahlah manusia itu Allah yang jamin dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, bukan buntung. Kalau buntung itu ya khusrin, rugi. Tapi jadi orang yang falah, beruntung. Kayak kita ini kalau 5 waktu kan dipanggil azan kan hayya 'alal falah. Diajak jadi orang yang beruntung. Ya. Ibnu Khaldun melanjutkan. Ini pesan beliau. Wa khaliqun, tadi ini filsafat sejarah ya. Jadi historiografi ya, Ibnu Khaldun. Beliau menyebutkan wa inna fukhulal mu'arrikhina fil islami qad istau'abu akhbarul ayyami wa jama'uha. Para pembesar-pembesar ulama sejarah, para sejarawan besar Islam itu qad istau'abu. Mereka itu sudah mengakumulasi, mengumpulkan akhbarul ayyami, peristiwa-peristiwa masa lalu dari hari ke hari. Ya, namanya sejarawan, dia fokus untuk merekam jejak masa lalu. Kalau kita umat Islam kan mengenal namanya masa lalu kenabian. Sehingga kita baca Quran untuk memahami bagaimana masa lalu kenabian. Kita membaca sunnah, kita membaca sejarah. Ya. Setelah itu kita supaya memahami otoritas keagamaan. Siapa sih pewaris Nabi itu? Siapa sih pewaris Nabi itu? Dijawab sama Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Siapa sih ulama itu? Lah ulama itulah yang kita yakini sebagai pewaris Nabi, sebagai pemegang otoritas keagamaan. Nah kalau sudah paham ini enak. Kita tidak sembarangan mengambil agama. Tidak sembarangan mengambil ilmu. Al-isnadu minad din. Jadi kita harus punya
pegangan, punya sandaran, punya sanad. Karena kalau tidak ada sandaran ini, dari siapa agama kita terima, dan dia mendapatkan dari siapa, dan dianya lagi mendapatkan dari siapa secara berkesinambungan sampai kepada Rasulullah, maka kita hanya menerima apa yang disebut doktrin, bukan menerima agama. Nah, ini yang menjadi menjadi asal usul embrio perkembangbiakan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang agama itu. Karena tidak melalui jalur al-ulama sebagai pewaris para nabi. Wa jama'uha, jadi mereka itu mencari dan mengakumulasi peristiwa-peristiwa sejarah, wasattaruha fi safahatid dafatiri, dan mereka mencatatnya dalam lembar-lembar, mencatatnya dalam buku mereka. Wa auda'uha, kemudian menitipkannya. Kadang tulisan mereka, ya ilmu mereka titipkan kepada anaknya, bisa jadi. Mereka titipkan kepada muridnya, ini sampaikan, bisa jadi. Mereka titipkan kepada sahabatnya, juga bisa jadi. Lah, wadiah titipan berupa ilmu ini sangat berharga sekali. Kalau zaman penjajahan Arab dulu, orientalis membeli naskah-naskah ulama yang tulisan tangan itu dengan harga murah, karena waktu itu ya dianggap hal biasa. Tapi sekarang betapa mahalnya sebuah manuskrip itu. Karena masa lalu tidak bisa pakai sangkaan, pakai dugaan, harus pakai fakta. Karena kita nggak hidup di zaman dahulu, yang kita terima berupa data, berupa catatan, berupa tulisan, berupa manuskrip, berupa kitab yang disalin dari manuskrip yang kemudian dialihkan dalam bentuk digital itu. Wa khalatuhal mutatawfiluna bidasaisa minal batil. Tapi sayangnya setelah kitab itu diwariskan, ya mungkin yang nerima itu muridnya kapasitas otaknya, kecerdasannya itu rendah, barangkali begitu. Jadi mendapatkan riwayat tapi nggak mendapatkan pemahamannya. Ini juga masalah. Atau sengaja untuk mendistorsi, mengalihkan dari pesan sumber asalnya. Ya, karena mungkin punya kepentingan dan sebagainya. Itu kan terjadi, makanya ada ilmu mustalahul hadis. Karena ada pemalsuan hadis. Muncul ilmu nasab karena ada pemalsuan nasab, dan seterusnya. Ilmu-ilmu itu muncul karena ada masalah pada waktu itu. Nah, di sini orang yang mutatawfil, yang ceroboh kayak anak kecil, kayak tiflun, itu kan tifl itu kan orang ceroboh itu. Ya kerdil yang ceroboh ini mereka mencampur adukkan antara riwayat yang merekam fakta sebenarnya dicampur adukkan dengan dasais atau dasis, diserap menjadi desas-desus. Kalau bahasa sekarang itu ya lebih mudahnya itu gosip. Jadi fakta sejarah, dokumen sejarah dicampur dengan gosip-gosip yang nggak jelas itu. Jadi mana yang fakta, mana yang gosip lah itu. Gosipnya minal batil, yang jelas-jelas mengada-ngada. Wahammu fiha awib tada'uha. Kemudian gosip itu dicampur, dimanipulasi. Bahkan tidak hanya itu, awib tada'uha, mereka mengarang-arang atau mengada-ngada, membuat bid'ah dalam sejarah. Gak pernah terjadi tapi dibilang terjadi. Wa zakharifa minar riwayatil mud'afati lafaquha wa wadda'uha. Dibumbui supaya enak. Kadang memang orang bercerita tentang masa lalu itu kadang bumbunya lebih banyak. Kalau sekedar bumbu supaya yang dengarkan itu nggak ngantuk, nggak masalah. Tapi kalau ditambah-tambahi, ya pelakunya cuma satu orang menjadi dua orang, lah itu jadi persoalan nanti. Ya kayak anak kecil itu kan sejarah kan kadang
disampaikan kayak dongeng gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil kan. Tapi yang penting jangan sampai merubah atau menambah-nambahi substansi dari peristiwa sejarah itu. Kalau sekedar dipoles, dibumbu-bumbui agar mudah diimajinasikan oleh anak-anak itu la muskilah, ya maafi muskilah, nggak ada masalah itu. Ya. Tapi yang jelas fenomena orang membumbui sejarah itu kemudian kemudian dipalsukan itu memang sudah ada sejak zaman Ibnu Khaldun, sejak zaman sebelumnya. Wa qatafatil kal asarul katsiru mimman ba'dahum wattaba'uha. Lah bumbu-bumbu sejarah itu bahkan yang palsu-palsu, yang cerita-cerita fiktif itu kemudian diwariskan kepada generasi setelahnya. Akhirnya generasi setelahnya enggak kesusahan mereka itu. Bahkan mereka dibiarkan terlelap oleh cerita-cerita fiktif, yang cerita-cerita fiktif itu dianggap benar, sampailah turun temurun. Nah ini yang bahaya. Kita bisa membayangkan Ibnu Khaldun zaman sebelum ada teknologi kayak sekarang ya. Beliau dari Tunis ke Mesir, ke Spanyol, ke Maroko itu zaman dulu naik himar, naik onta. Tulisannya tulisan tangan, tapi daya pikirnya sudah tajam luar biasa seperti ini. Karena ketekunan tadi, kesungguhan tadi dalam ilmu. Sekarang udah teknologi canggih tapi tumpul-tumpul jadi persoalan. Ya, karena tidak serius. Waqtafatil asar al-katsiru mimman ba'dahum wattaba'uha, diikuti temurun. Wa addauha ilaina kama sami'uha. Akhirnya disampaikan kepada kita sebagaimana apa yang mereka dengarkan. Inilah pentingnya ilmu sejarah, pentingnya sejarawan untuk bersuara ketika apa yang turun temurun itu ternyata terbukti fiktif, tidak ada data materialnya. Walam yulahidhu asbabal waqa'i wal ahwal. Mereka tidak mencermati meneliti sebab-sebab peristiwa itu. Walam yura'uha, enggak diperhatikan, pokoknya sekedar disampaikan aja. Wala rafadu turrohatil ahadis wala dafa'uha. Mereka juga enggak mau menolak omongan-omongan kosong itu. Dibiarkan aja, disampaikan ke anaknya, disampaikan kemudian ke anaknya lagi, sampai ke cucu, sampai ke cicit. Nah, itu akhirnya mewariskan kebohongan. Akhirnya kata Ibnu Khaldun, fattahqiqu qalilun. Beliau merasakan adanya langkah-langkah verifikatif, mentahqiq, membuktikan langsung ke sumber itu qalil, sedikit. Wa tarfut tanqihi fil ghalibi qalil. Juga menjernihkan informasi, memilah-milah secara umum itu juga langka. Apa yang terjadi? Wal ghalatu wal wahmu nasibun lil akhbar. Akhirnya kesalahan dan wahem, sangkaan-sangkaan bercampur dengan fakta, dengan peristiwa faktual. Ya, wa khalilun. Nah, setelah itu sikap generasi berikutnya wa taqlidu arikun. Ya, mereka hanya membiu saja, taklid. Apa yang didengar begini sejak dulu ya begini, namanya taklid. Arikun fil adamiyin wasalilun. Itu sangat gampang sekali wong nama taklid, enggak butuh capek. Ya, makanya kalau orang riset itu, apalagi kalau dokter disuruh nulis mengutip itu referensi primer, enggak boleh terjemahan, enggak boleh kutipan, harus dicari sumbernya. Ya. Walaupun kadang-kadang masih dimaafkan lah kalau nggak langsung manuskrip, karena manuskrip kan tidak bisa dijadikan referensi ilmiah sebelum ditahqiq. Tapi sampai-sampai juga ada yang mencoba meng-cross check langsung dengan manuskripnya. Ada di mana? Apakah di Perpustakaan Istanbul
apakah di Maktabah Malik Abdul Aziz, apakah di Leiden Belanda, atau di mana, dicari manuskrip itu. Saking pentingnya sumber pertama itu. Ya, sumber pertama itu. Wa tatafulu 'alal fununi 'aridun wa tawil. Dan ceroboh tataful ya masuk dalam bidang ilmu zaman Ibnu Khaldun ini, bukan zaman sekarang, itu 'aridun wa tawil. Itu gampang ditemukan dan selalu ada dari masa ke masa tataful itu. Makanya kalau bukan ahlinya nggak usah banyak-banyak ngomong masalah itu. Ya, kalau nggak tahu kedokteran nggak usah ngomong masalah kedokteran. Kalau ngomong sedikit nggak apa-apa untuk ngomong-ngomongan buat ngopi, ya, atau untuk melengkapi ilmu, karena ilmu satu dengan ilmu yang lain saling terkait, saling berhubungan, ya, nggak bisa dipisahkan. Sekarang kan zamannya interrelasi ilmu, zamannya integrasi, interkoneksi. Nggak ada ilmu itu terpisah dengan ilmu yang lain, satu sama lain saling berhubungan. Seperti alam ini, semesta ini saling terhubung satu sama lain. Tapi bukan berarti ya bisa seenaknya sendiri kalau bicara, tidak. Tetap masing-masing orang punya fokus yang harus diperhatikan. Imam Ghazali aja ngomong hadis ya hebat beliau, tapi ya kadang-kadang nggak cermat, karena beliau ya masa manusia itu ahli semuanya, kan juga manusia itu kan ada kelebihannya, ada kekurangannya, bisa dimaklumi lah. Al-Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, ulama yang karyanya ratusan itu. Tapi ya, kalau waktu ngomongin hadis, kalau ada sedikit-sedikit ini dhaif dikutip atau barangkali maudhu, ya itu bukan tidak menggugurkan keulamaan beliau. Walaupun ulama disebut ensiklopedik, ahli berbagai disiplin, tapi tetap ada titik kekurangannya dan titik kelebihannya. Itu manusiawi itu. Daripada yang malas belajar dan tidak mau memahami ilmu sama sekali. Ya, kita harus berterima kasih kepada para ulama yang mau capek-capek untuk melestarikan ilmu sampai yang rinci, sampai yang detail. Wa tataful, ini yang bilang Ibnu Khaldun. Omar al-jali bainal anami wa khimun wa bilun. Ya, akhirnya ya kebodohan itu ya justru lebih banyak. Makanya disebut bodoh itu bahasa halusnya itu awam. Karena ulama itu lebih sedikit daripada orang awam. Awam kan umum ya, secara umum. Karena kebanyakan manusia itu jarang kuat untuk mencari ilmu itu. Ya, akhirnya karena dia ingin anaknya ngalim, ahli ilmu, akhirnya anaknya disuruh tekun dan jangan meniru orang tuanya. Itu masih bagus. Ambil pelajaran dari sejarahnya sendiri agar tidak diulang oleh anaknya. Itu luar biasa itu. Wal haqqu la yuqawam sultanuh. Wal haqqu la yuqawamu sultanuh. Wal batilu yakdzifu bisyabin nadhli syaitanuh. Ini kata-katanya puitis sekali, maklum ya, karena ulama Arab, ulama zaman dahulu kayak Ibnu Khaldun ini menyampaikan ilmu yang berat tapi masih tetap puitis, sastrawi. Kebenaran itu la yuqawamu sultanuh. Jadi kekuasaan kebenaran itu tidak bisa dilawan. Jadi kalau benar dilawan bagaimanapun, ya benar, nggak bisa dilawan. Maka watak dari kebenaran itu selalu mencerahkan. Kayak orang kalau benar, jujur, itu ngomongnya kan enak. Cospleng, tidak bertele-tele, nggak bulet. Tapi kalau orang menyimpan kebohongan, menumpuk-numpuk kesalahan, itu ngomongnya muter-muter. Makanya ilmu nurun, ilmu itu ibarat cahaya, mencerahkan. Karena kebenaran itu konsisten, tidak bertele-tele, tidak membingungkan, mengeruhkan, tapi menjernihkan. Itu sifatnya ilmu. Ya, sifatnya ilmu. Wal batil yakfi bisyabin nadhar syaitanu. Sedangkan kebatilan itu akan ditembus sedangkan setan kebatilan itu akan ditembus, akan dipadamkan oleh api pemikiran.
oleh api penalaran. Itu digambarkan kayak nalar itu akan bisa menembus ya apa manipulasi seseorang, karena orang kalau sudah melihat ilmu secara manipulatif, dia tidak akan paham ilmu itu dan tidak akan sampai pada kebenaran. Apa sih manipulatif itu? Ya untuk kepentingan. Orang belajar tafsir untuk kepentingan. Ya akhirnya ya, apa? Meletakkan makna Quran, merubah makna Quran ya semau-maunya, namanya manipulatif. Wal basiratu tangkudus sahih, dan akal pikiran basiroh. Ya, basiroh itu ada yang nyebut mata batin. Ya, saya pernah dulu waktu kuliah di Sudan itu ngaji di Al Azhar Mesir, naik bis dari Khartoum ke Kairo itu. Ngaji waktu Ramadan. Belajar kepada ulama Allahyarham Syekh Thaha Ubaisi. Beliau tidak bisa melihat tapi hafal kitab Ihya Ulumuddin. Jadi santri-santrinya bawa kitab, beliau enggak bawa kitab karena dorir, beliau buta. Tapi ingatannya luar biasa. Nah, beliau pakar usuluddin, akidah filsafat. Beliau menyampaikan bahwa tipologi umat Islam di dunia ini, modelnya umat Islam sedunia ini, kata beliau, itu ada 3 ciri, ada 3 macam, kata beliau. Yang pertama adalah an-nasyun, kelompok tekstualis yang cenderung qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Ini disebut an-nasyun, tekstualis. Yang mewakili kelompok ini yang paling representatif itu Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Disebut dengan kelompok an-nasyun. Kemudian juga yang kedua ada kelompok yang lebih suka nalar. Ya. Pernah dengar kelompok namanya Mu'tazilah. Ya, yang kedua ini disebut al-aqliyun, kelompok rasionalis, cenderung kepada nalar. Ya, yang mewakili ya Mu'tazilah itu. Dan yang ketiga al-basairiyun, pendekatannya itu basiroh, mata batin. Kelompok ini ya kelompok orang-orang yang ahli, yang suka tarekat, tasawuf, ya, orang-orang sufi. Ini kategori al-basairiyin. Ada pandangan mata batin, ya. Kalau akal punya logika, hati juga punya logika. Hati punya logika yang tidak dipahami oleh apa? Logika. Ya, karena akal ini terbatas. Kayak agama ini kan basiroh, keimanan, bukan akal dulu, tapi iman. Walaupun Islam itu kita ini disuruh apa? Menjadikan akal sebagai barometer. Ad-dinu aklun la dina liman la akla lahu. Agama itu akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, makanya umat Islam ini nanti akan cenderung kemana? Apakah ke an-nasyun, tekstualis? Apakah al-akliyun, rasionalis? Ataukah al-basairiyun, spiritualis? Ya, spiritual. Ini nah kita ya tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Jadi zikir oke, fikir oke, amal soleh juga oke. Tentunya semuanya berdasarkan ilmu. Ya. Nah, ini beliau melanjutkan akal pikiran yang dari apa basirah tadi, tangkudus sahih, itu menembus kebenaran. Idza tamkul, ketika memang terhalang oleh apa? Pemikiran-pemikiran yang salah, itu basir itu bisa menembusnya. Ya, wal ilmu yajlu laha safahati shawabi wa yaskul. Ilmu itu bisa menjernihkan lembaran-lembaran kebenaran. Ini bahasa-bahasa apa puitisnya Ibnu Khaldun aja ini. Ya. Hadza wa qad dawana an-nasu fil akhbari wa aksaru wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, baik yang melalui
majelis langsung di Masjid Istiqlal atau melalui online live. Ini adalah dalam rangka menjamu ilmu melalui kitab. Karena sebaik-baik belajar ilmu itu melalui kitab, karena sistematis, urut, dan pemahaman kita tidak terputus-putus, terakumulasi dengan baik dan terkonfirmasi dengan baik. Itu kalau melalui kitab. Wallahu a'lam bishawab wal hadi ila sawa'il sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.